Ibu Teresa terlahir atas nama Gonza Agnes Boccaccio pada tanggal 26 Agustus 1910 dari pasangan Nicola dan Grana Boccaccio di Skopje, Albania, sekarang dikenal dengan Macedonia. Ia memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. 27 Agustus 1910, Gonza dibaptis di Gereja Hati Kudus Yesus, Skopje. Tahun 1916, Gonza menerima komuni pertama dan selanjutnya menerima sakramen penguatan. Sejak aku menerima komuni pertama, cinta untuk jiwa-jiwa telah ada dalam diriku. Begitu kata Ibu Teresa. Pembentukan iman Kristiani dalam diri Gonza makin mendalam melalui keterlibatannya dalam kegiatan di paroki. Pastor pembimbing rohaninya telah menularkan cinta dan ketekunan dalam menjalani iman. Dalam masa itu, cintanya kepada Yesus semakin tumbuh dan devosi kepada Bunda Maria semakin kuat. Ketika aku berumur 12 tahun, saat itu aku sadar bahwa aku mempunyai panggilan untuk melayani kaum miskin. Aku ingin menjadi seorang misionaris. Aku ingin memberikan Kristus kepada orang-orang di negara tempat misionaris berkarya. Pada saat berumur 18 tahun, Gonza meninggalkan rumah untuk bergabung dengan tarekat Loreto di Rathfarnham, Irlandia. Ketika ia meninggalkan Skopje, ratusan orang berada di stasiun kereta api untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Semua menangis. Aku memasuki kehidupan misi. Pada saat itu, bila seorang misionaris pergi ke tanah misi, mereka tidak pernah kembali. Aku tidak pernah bertemu dengan ibuku lagi. Aku tidak pernah kembali ke rumah. Kata-kata ibunya pada waktu perpisahan terukir di ingatannya. Letakkan tanganmu di dalam tangannya dan berjalanlah bersamanya dan janganlah melihat ke belakang. Di Loreto, aku sangat bahagia. Menurutku, aku adalah suster yang paling bahagia. Ibu Teresa sangat bahagia sebagai seorang biarawati di tarekat Loreto, walaupun banyak tantangan. Memang, kehidupan seorang misionaris bukan kehidupan bertabur bunga, melainkan lebih banyak berkutat dengan semak berduri. Namun, kata Ibu Teresa, dengan ini semua, kehidupan menjadi syarat dengan kebahagiaan dan keceriaan apabila aku berpikir aku menjalankan tugas yang sama dengan Yesus ketika ia masih di dunia. Ibu Teresa mengajar di sekolah Saint Mary dan ia menjadi kepala sekolah. Murid-muridnya sangat mencintai dan mengaguminya. Aku ingin menjadi segala-galanya bagi Yesus. Aku ingin memberinya semua, bahkan nyawaku baginya. Pada tahun 1942, Ibu Teresa mengucapkan kaul pribadinya untuk memberikan kepada Tuhan apapun yang Tuhan akan minta, untuk tidak akan pernah menolak Tuhan apapun yang ia minta. Kalkuta, tahun 1946, setelah Perang Dunia Kedua. Kelaparan dan kemiskinan melanda India. Kalkuta, sebuah kota yang sangat padat penduduknya, sangat kumuh, tempat orang-orang kasta rendah dan tersingkir.
Kalkuta, tempat di mana penderitaan yang luar biasa terjadi. Tempat di mana penyakit lepra, TBC, disentri, dan semua penyakit kurang gizi merajalela, menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Di atas semua itu, Kalkuta, suatu tempat di mana kemiskinan ekonomi merajalela. 9 dari 10 penduduknya bahkan tidak punya 1 rupiah pun untuk hanya membeli separuh mangkuk nasi. Di tempat dan situasi inilah Ibu Teresa mendapatkan anugerah Allah, suatu panggilan dalam panggilan, saat ia berada di dalam kereta api menuju Darjeeling. Yesus meminta Ibu Teresa untuk memuaskan dahakanya di kayu salib dengan melayaninya di dalam diri mereka yang termiskin dari yang miskin. Ya, inilah panggilan kedua bagi Ibu Teresa saat ia masih menjalani kehidupannya sebagai seorang suster Loreto yang bahagia. Ini berarti ia harus meninggalkan Loreto yang sangat ia cintai. Bagi Ibu Teresa, sungguh sangat berat untuk mengikuti panggilan Tuhan yang kedua ini. Katanya, meninggalkan apa yang telah aku cintai dan membuka diriku pada pekerjaan baru dan penderitaan yang sangat besar. Tetapi suara itu selalu tetap berkata, "Apakah engkau akan menolak?" Tahun 1947, sebuah mandat baru. Permintaan Yesus kepada Ibu Teresa. Putri kecilku, datanglah. Antarkan aku ke lorong-lorong tempat orang-orang miskin. Datang dan jadilah cahayaku. Aku tak bisa pergi sendiri. Mereka tak mengenal aku. Maka mereka tak menginginkan aku. Engkau datanglah. Pergilah ke tengah-tengah mereka. Bawalah aku bersamamu ke tengah-tengah mereka. Betapa aku sangat ingin masuk ke lorong-lorong mereka, rumah-rumah mereka yang gelap dan tak bahagia. Datang dan jadilah kurban bagi mereka, dalam kurban bakaranmu, dalam cintamu kepadaku. Mereka akan melihat aku, mengenal aku, menginginkan aku. Persembahkanlah kurban lebih banyak. Tersenyumlah lebih lembut. Berdoalah dengan lebih bersemangat, maka semua kesulitan akan lenyap. Engkau takut, tahukah engkau bahwa ketakutanmu menyakiti aku? Jangan takut. Sungguh, aku yang memintamu mengerjakannya untuk aku. Jangan takut, bahkan apabila seluruh dunia menentangmu, menertawaimu, teman-teman dan suster kepala memandang rendah kepadamu. Jangan takut. Aku ada di dalam dirimu, bersamamu, untukmu. Engkau akan menderita
sangat menderita. Tapi ingat bahwa aku bersamamu. Bahkan jika seluruh dunia menolakmu, ingatlah bahwa engkau milikku dan aku milikmu. Jangan takut, ini aku. Taatilah aku. Taatlah dengan senang hati, dengan segera, dengan tanpa banyak bertanya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu jika engkau taat. Ibu Teresa mendapat 3 penampakan rohani pada tahun 1947. Aku melihat sebuah kerumunan besar sekali. Bermacam-macam orang ada di situ. Miskin sekali. Dan anak-anak pun ada di situ. Mereka semua mengulurkan tangan, tengadah ke arahku yang sedang berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka berseru, "Datang, datanglah, selamatkan kami, bawalah kami kepada Yesus." Lagi-lagi kerumunan besar itu, aku dapat menyaksikan kesedihan dan penderitaan yang besar sekali dalam wajah-wajah mereka. Aku berlutut dekat Bunda Maria yang sedang berhadapan dengan mereka. Aku tak melihat wajahnya, tapi aku mendengar ia berkata, Layanilah mereka. Mereka milikku. Bawalah mereka kepada Yesus. Bawalah Yesus kepada mereka. Jangan takut. Ajarilah mereka berdoa rosario. Ajaklah mereka berdoa rosario sekeluarga, dan segalanya akan menjadi baik. Jangan takut. Aku dan Yesus akan bersamamu dan anak-anakmu. kerumunan besar yang sama. Mereka berselimutkan kegelapan. Namun, aku dapat melihat mereka. Tuhan Yesus bergantung di salib. Bunda Maria berada di kaki salib. Sedangkan aku sendiri, sebagai seorang anak kecil, berada di depan sang bunda. Tangannya memegang pundak kiriku, sedangkan tangan kanannya memegang lengan kananku. Kami sama-sama menghadap ke arah salib. Tuhan Yesus bersabda, Aku telah memintamu, mereka telah memintamu, dan ia, bundaku, telah memintamu. Akankah engkau menolak melakukannya untukku, untuk melayani mereka, untuk membawa mereka kepadaku? Aku menjawab, Engkau tahu Yesus, aku siap pergi kapan saja. Pada akhirnya, Ibu Teresa menerima izin untuk meninggalkan Loreto untuk memulai misi barunya. Meninggalkan Loreto merupakan kurbanku yang paling besar, kurban yang paling sulit yang pernah kujalankan. Jauh lebih sulit daripada ketika aku meninggalkan keluarga, orang tua,
dan tanah airku untuk masuk biara. Loreto berarti segala-galanya bagiku. Pada tanggal 17 Agustus 1948, berpakaian sari bergaris biru dengan salib kecil di pundaknya, serta uang hanya 5 rupiah, Ibu Teresa meninggalkan biara Loreto, memasuki dunia kaum miskin. Selasa sore itu, aku meninggalkan Loreto. Semua terasa gelap. Hujan air mata. Tetapi aku pergi dengan kehendak bebas dan rahmat ketaatan. Doakanlah aku, sehingga aku mempunyai keberanian untuk menjalani pengorbananku. Sore itu, Ibu Teresa mulai melangkah ke arah ketidaktahuan. Ia hanya mengandalkan iman dan kepercayaannya kepada Yesus dan Bunda Maria. Bagi seorang wanita lajang, keluar dari biara di Kalkuta tahun 1948, hanya berpakaian sari, seorang biarawati, tapi tidak kelihatan seperti biarawati, dan kemudian menapak menuju daerah kumuh, sungguh membutuhkan iman yang sangat kuat. (21 Desember 1948), Ibu Teresa memulai misi kerasulannya di daerah kumuh. Hari ini aku belajar suatu pelajaran yang baik. Betapa berat kemiskinan kaum miskin. Ketika aku berjalan berkeliling mencari rumah tinggal, aku berjalan terus sampai kaki dan lenganku terasa sakit. Aku berpikir bagaimana badan dan jiwa mereka juga merasa sakit sewaktu mereka mencari tempat tinggal, makanan, bantuan. Karya Allah melalui Ibu Teresa terus berkembang. Ibu Teresa mendirikan Tarekat Misionaris Cinta Kasih. Tarekat Ibu Teresa berkembang luas ke negara timur dan barat, ke negara maju maupun negara miskin. Kemanapun Ibu Teresa pergi, ia selalu membawa Yesus kepada kaum miskin. Di mana-mana ia menemukan orang-orang yang lapar akan Allah dan yang menderita kesepian yang menyedihkan. Kata Ibu Teresa, kemiskinan yang terbesar adalah mereka yang tidak dicintai, tidak dikehendaki, dan tidak dirawat. Apakah kita tahu siapa yang kesepian? Apakah kita tahu siapa yang tidak dikehendaki? Apakah kita tahu siapa yang dilupakan? Saya melihat seorang laki-laki duduk sendirian, terlihat sangat kesepian. Saya bersalaman dengan dia. Ia berkata, "Setelah sangat lama, aku baru merasakan lagi kehangatan tangan manusia." Ia kemudian tersenyum lebar. Ibu Teresa selalu mengatakan bahwa kita diciptakan untuk mencintai dan dicintai. Marilah kita mengizinkan Tuhan untuk mencintai melalui diri kita. Yesus dalam Ekaristi
Bunda Maria, dan Yesus hadir dalam diri saudara-saudara kita yang paling hina. Adalah 3 cinta Ibu Teresa selama hidupnya. Setiap pagi, Ibu Teresa menghadiri Ekaristi Kudus, menerima Yesus di dalam hatinya. Lalu ia bergegas bersama Bunda Maria membawa Yesus kepada orang-orang termiskin dari yang miskin. Pada sore hari, ia selalu membawa semua orang yang ditemuinya hari itu kepada Yesus di dalam adorasi kudus. Yesus adalah segala-galanya bagi Ibu Teresa. Yesus adalah sumber kekuatannya. Yesus adalah tujuan hidupnya. Teriakan Yesus di kayu salib, "Aku haus," selalu terngiang di lubuk hatinya, selalu memicu Ibu Teresa untuk memberikan dirinya. Cintailah dia dalam penyamarannya yang berupa Ekaristi dan dalam diri yang termiskin dari yang miskin. Janganlah pernah memisahkan Yesus dalam Ekaristi dan Yesus dalam orang miskin. Mereka adalah Yesus dalam bentuk roti. Dan mereka adalah Yesus dalam diri orang yang lapar, telanjang, sakit, kesepian, tidak dicintai, gelandangan, dan yang tak berpengharapan. Seperti Bunda Maria, marilah kita dengan penuh semangat bergegas untuk memberi Yesus kepada sesama. Bulan-bulan terakhir dalam kehidupan Ibu Teresa. Saya telah melakukan semuanya bagi Allah, dan saya tidak pernah mengatakan tidak kepada Yesus. Melawan segala nasihat dokter, Ibu Teresa siap pergi sebagai perjalanan terakhirnya untuk menghadiri upacara kaul kekal dari para suster di Kalkuta, Roma, New York, dan Washington. Walaupun dalam keadaan sakit dan tergantung pada kursi roda, Ibu Teresa tetap berusaha untuk mengikuti Ekaristi Kudus setiap pagi dan memberikan Yesus kepada siapapun yang datang menemuinya. Pada hari terakhirnya, pada tanggal 5 September 1997, ia memberikan pesan terakhirnya pada para suster. Berikanlah seluruhnya kepada Yesus melalui perantaraan Bunda Maria. Ia memperlihatkan urgensi besar untuk menunaikan tugasnya. Waktuku yang tersisa tidak banyak. Aku terburu-buru. Dalam kondisi kesakitan sejak hari sebelumnya, secara tak sengaja terdengar ia bertanya, "Apa yang diminta Yesus dariku?" Malam itu, dikelilingi para suster, pastor paroki, dan dokternya. Ibu Teresa sadar
saat menerima sakramen perminyakan. Bibirnya mengikuti doa-doa yang diucapkan para suster di sekitarnya. Ibu Teresa pulang ke rumah Bapa pada jam 9.30 malam. Pada hari Jumat pertama, hari yang dipersembahkan kepada hati kudus Yesus, cinta pertamanya sejak kanak-kanak. Kematian adalah kembali ke rumah Bapa. Ibu Teresa telah menyalakan api kasih di mana dunia sungguh merindukan cahaya dan kehangatan api ini. Dialah anugerah Allah bagi kaum miskin dan dunia